Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali dengan 523 3151 membuat video tentang critical journal review pada jurnal yang akan saya review. Tujuan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika terapan yang diampu oleh Bapak Dr. Amir Burdalimunte ST MKOM. Selanjutnya ada identitas jurnal. Pada jurnal pertama, yaitu yang berjudul Konektivitas Belajar Himpunan Matematika dan Aljabar Abstrak. Lalu yang ditulis oleh Al-Fauzan Ramadhani Simangunsung, Elis Mardiana Panggabean, dan Irfan. Lembaga penulis ini yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Lembaga penerbit, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, JPPP, dengan ISSN-nya 27217795. Pada jurnal 1, saya memilih jurnal yang berjudul Konektivitas Belajar Himpunan Matematika dengan Aljabar Abstrak karena tujuan untuk mengungkap profil pemahaman materi himpunan oleh siswa berdasarkan perbedaan kemampuan matematika dengan fokus pada hubungannya dengan aljabar abstrak dalam matematika. Yang mana sangat menarik menurut saya untuk dibahas. Hasil kajiannya juga menunjukkan bahwa terdapat koneksi antar belajar himpunan matematika dengan kajian aljabar abstrak. Pada jurnal kedua, yang berjudul yaitu Profil Pemahaman Himpunan oleh Siswa Berdasarkan Perbedaan Kemampuan Matematika Ditinjau dari Teori APOS, yang ditulis oleh Maya Winarsi, Elvi Lydia Mampo, dengan lembaga penulis Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana, yang diterbitkan oleh Musrafa, Jurnal Pendidikan Matematika dengan ISSN 2086-428. Alasan saya memilih jurnal kedua ini yaitu karena bertujuan untuk menggambarkan profil pemahaman siswa tentang hubungan berdasarkan perbedaan kemampuan matematika dengan menggunakan teori APOS. Dengan hasil kajian yang menunjukkan siswa dengan kemampuan matematika tinggi berada pada level skema trans, sedangkan siswa dengan kemampuan matematika sedang berada pada level skema inter, dan siswa dengan kemampuan matematika rendah berada pada level skema intra. Berdasarkan pada jurnal 1 dan 2, juga terkait mengenai pembahasan materi yang sama yaitu himpunan, pada kedua jurnal memiliki metode yang berbeda, mana saya dapat bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan metode yang digunakan pada kedua jurnal. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi itu ringkasan jurnal. Pada jurnal pertama, di pendahuluan, himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek, lambang-lambang yang mempunyai arti dan dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau tidak. Lalu pada kajian teori, dalam kajian matematis ada beberapa jenis himpunan diantaranya. Pertama, himpunan bagian atau subset. Kedua, himpunan kosong atau subset. Yang ketiga, himpunan semesta. Yang keempat, himpunan sama atau equal. Yang kelima, himpunan lepas. Yang keenam, himpunan komplement atau complement set. Dan yang ketujuh, himpunan ekuivalen atau equal set. Nah, istilah aljabar abstrak diciptakan pada awal abad ke-20 untuk membedakan dari bidang yang biasa disebut sebagai aljabar, mempelajari aturan yang untuk memanipulasi rumus dan ekspresi aljabar yang melibatkan variabel dan bilangan real atau kompleks yang sekarang lebih sering disebut menyukai aljabar dasar. Pada metodologi, berdasarkan studi literatur Puspananda 2022, Putri et al. 2020, dalam tinjauan pustaka yang dilakukan sebagai tes kajian, maka terbentuklah beberapa hal yang ingin diketahui, yakni 1. Himpunan, 2. Aljabar abstrak, dan 3. Konektivitas belajar himpunan dengan aljabar abstrak dalam kajian matematika. Pengkajian dalam studi literatur ini adalah aktivitas ilmiah yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam kajian ini adalah studi pustaka. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan. Menurut Muslim dan Perdana 2018. Pada hasil dan pembahasan, himpunan sangat dekat secara kontekstual dengan kehidupan manusia. Aljabar abstrak adalah kajian struktur matematika
dengan tingkat berpikir yang tinggi. Menurut Junardi et al. 2020, konektivitas sebuah konsep matematis dengan sebuah cabang keilmuan matematis menjadi diskusi yang sangat hangat saat mengkaji matematika melalui studi pustaka. Notasi dan simbol himpunan lainnya. Ini sudah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari aljabar sendiri. Lalu, pada kesimpulannya, kajian pustaka melalui studi literatur ini menunjukkan bahwa adanya koneksi atau hubungan antara himpunan matematika dengan aljabar abstrak. Pada hakikatnya, himpunan merupakan konsep mandiri yang dipelajari penulisannya, operasinya, dan yang lainnya, dan menjadi dasar dari cabang lanjutan seperti aljabar abstrak. Hal ini menjadi konsep himpunan sebuah landasan pada hampir semua cabang kajian matematika. Selanjutnya, ringkasan jurnal kedua. Pada pendahuluan, kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan mengklasifikasikan objek-objek matematika, menginterpretasikan gagasan atau konsep, menemukan contoh dari sebuah konsep, dan menyatakan kembali konsep matematika dengan bahasa sendiri menurut Munah dan Kriyansa pada tahun 2016. Lalu pada metodologi, jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini merupakan tiga siswa kelas 8 MTS Negeri Nablak Magelang tahun ajaran 2018-2019. Subjek dipilih berdasarkan pertimbangan, yaitu satu sudah belajar himpunan, dua terdiri dari berkemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Dan lalu yang ketiga bersedia terlibat di dalam penelitian ini. Yang keempat direkomendasikan oleh guru matematika. Subjek dipilih berdasarkan nilai akhir semester yang kemudian dikelompokkan menjadi siswa dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Lalu pada hasil dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi yaitu MD telah mampu melakukan tahapan APOS. Subjek berkemampuan matematika sedang yaitu subjek AM telah mampu melakukan aksi dan proses namun belum dapat membangun suatu objek sehingga subjek belum dapat menghubungkan objek dengan skema lain yang subjek punya. Subjek berkemampuan matematika rendah yaitu subjek YG mampu melakukan aksi namun kebingungan saat melakukan proses sehingga tidak dapat menghubungkannya menjadi objek. Dan kesimpulannya, perbedaan level kemampuan matematika siswa sebanding lurus dengan perbedaan kemampuan pemahaman himpunannya dalam proses belajar dan mengajar. Seorang guru harus lebih memperhatikan pemahaman dari setiap siswa, dari mulai yang berkemampuan tinggi, sedang, hingga rendah. Sehingga guru dapat menggunakan metode atau strategi dalam mengajar agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Selanjutnya, materi pembahasan. Pada jurnal pertama, permasalahan, jurnal 1 ini membahas tentang hubungan antara belajar himpunan matematika dengan aljabar abstrak. Ruang lingkup materi dalam jurnal ini melihat himpunan matematika dan aljabar abstrak. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat koneksi antara belajar himpunan matematika dengan kajian aljabar abstrak. Lalu, pada tujuan penulisan jurnal, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui himpunan matematika, aljabar abstrak, dan konektivitas antara himpunan dengan aljabar abstrak dalam matematika. Relevansi tujuan penulisan jurnal ini terletak pada upaya untuk memahami dan menjelaskan konektivitas antara konsep himpunan matematika dengan aljabar abstrak. Hal ini penting karena memahami hubungan antara konsep-konsep dalam matematika dapat membantu dalam proses belajar mengajar dan memperdalam pemahaman konsep matematika itu sendiri. Jadi, tujuan penulisan jurnal ini sangat relevan dengan hasil analisis yang ditemukan oleh. Selanjutnya pada metode dan hasil. Jurnal 1 ini kajian pustaka yang membahas tentang hubungan antara himpunan dan aljabar abstrak dalam matematika. Metode penelitian pada jurnal ini berjenis data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan metode untuk pengajiannya menggunakan studi literatur. Perolehan data yang didapat dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah hasil menunjukkan bahwa terdapat koneksi antara belajar himpunan matematika dengan kajian aljabar abstrak. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan konektivitas antara konsep himpunan matematika dengan aljabar abstrak. Hal ini penting karena memahami hubungan antara konsep-konsep dalam matematika dapat membantu dalam proses belajar mengajar dan memperdalam pemahaman konsep matematika itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan pada jurnal kedua,
Permasalahan, jurnal 2 ini membahas tentang pemahaman siswa terhadap materi himpunan matematika berdasarkan perbedaan kemampuan matematika mereka. Ruang lingkup materi dalam jurnal ini meliputi himpunan matematika, perbedaan kemampuan matematika siswa, dan teori APOS, yaitu Action, Process, Object, Scheme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan matematika tinggi berada pada level skema trans karena mampu melakukan aksi, proses, objek, dan skema. Siswa dengan kemampuan matematika sedang berada pada level skema inter karena mampu melakukan aksi dan proses namun belum mampu menghubungkan objek dengan skemanya. Siswa dengan kemampuan matematika rendah berada pada level skema inter karena mampu melakukan aksi namun mengalami kesulitan pada bagian proses sehingga tidak dapat membangun suatu objek. Dengan demikian, perbedaan level kemampuan matematika siswa semakin lurus dengan perbedaan kemampuan pemahaman himpunan. Pada tujuan penulisan jurnal, jurnal 2 ini sebuah penelitian yang membahas tentang pemahaman siswa terhadap konsep himpunan matematika berdasarkan perbedaan kemampuan matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap profil pemahaman materi himpunan oleh siswa berdasarkan perbedaan kemampuan matematika ditinjau dari teori APOS. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 siswa kelas 8 MTS Negeri Ngablak Magelang dengan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan data sekunder. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu soal tes mengenai himpunan dan pedoman wawancara. Pada metode hasil, jurnal 2 penelitian ini membahas tentang pemahaman siswa terhadap konsep himpunan matematika berdasarkan perbedaan kemampuan matematika, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Siswa dengan kemampuan matematika tinggi berada pada level skema trans karena mampu melakukan aksi, proses, objek, dan skema. 2. Siswa dengan kemampuan matematika sedang berada pada level skema inter karena mampu melakukan aksi dan proses namun belum mampu menghubungkan objek dengan skema. Iya, siswa dengan kemampuan matematika rendah berada pada level skema intra karena mampu melakukan aksi namun mengalami kesulitan pada bagian proses sehingga tidak dapat membangun suatu objek. Kesimpulan dan saran selanjutnya pada materi kesimpulan dan saran. Pada jurnal pertama, pada jurnal 1 menurut saya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana konsep himpunan matematika dan aljabar abstrak saling terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hubungan antara konsep-konsep ini dapat memperdalam pemahaman siswa tentang matematika secara keseluruhan. Namun, penelitian ini berfokus pada studi literatur dan tidak mencakup penelitian empiris atau eksperimental. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara detail tentang bagaimana guru dapat mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kurikulum atau strategi pengajaran mereka. Saran saya, berdasarkan hasil penelitian pada jurnal 1, akan sangat bermanfaat jika penelitian ini lebih lanjut dilakukan untuk menguji dan memvalidasi penemuan dalam konteks kelas nyata, dan penelitian lebih lanjut juga dapat fokus pada pengembangan dan evaluasi strategi pengajaran yang efektif berdasarkan penemuan. Lalu pada jurnal 2 ini menurut kesimpulan saya yaitu tentang bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep himpunan matematika dapat berbeda berdasarkan kemampuan matematika mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan matematika yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep himpunan yang ditunjukkan melalui penggunaan teori APOS. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada 3 siswa dengan kemampuan matematika yang berbeda, sehingga sampelnya mungkin tidak mencerminkan populasi siswa secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara detail tentang bagaimana guru dapat menggunakan temuan ini untuk meningkatkan pengajaran mereka tentang konsep himpunan. Pada jurnal 2, agar dapat mempertimbangkan penelitian lebih lanjut dilakukan dengan sampel yang lebih besar untuk memvalidasi dan penelitian lebih lanjut juga agar dapat fokus pada pengembangan dan evaluasi strategi pengajaran yang efektif berdasarkan penemuan yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.